with a heavy heart, trying to hold it all, falling apart. In this life I give my very best, but I need your strength to find my rest. In every moment, every breath I take, guide my choices for my future's sake. I need you in everything I do, in my work, in my soul, I lean on you. When I lead, when I fall, when I don't know how, Lord, be my wisdom right here and now. Oh Jesus, I'm holding on to you. Dari karya kasih. Amin, amin, amin. Segala pujian, hormat, kemuliaan, Tuhan izinkan yang kita Yesus Kristus Raja tiada berkorban bagi selamatkan jiwa, maka jiwa menyembah sang Raja. Yesus, 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 terlalu sempurna kuasa, aku melangkah Yesus, 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 Raja. Yesus Kristus satu-satu, tiada yang lain, tiada yang lain. Oh, biarlah dengan segenap hati kami, segenap jiwa kami, segenap kekuatan kami, segenap akal kami, Tuhan, memuji, menyembah. Terima kasih Tuhan. Kami rindu dilawat oleh kebenaran. Kami rindu Tuhan, kami dibaharui, kami diubahkan oleh firman. Firman menyatakan kebenaran. Firman mendidik kami dalam kesalahan. Mari Engkau berfirman lewat hamba. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, tak pernah dan kasih-Mu Tuhan lewat yang ini dalam lembar yang suram, tak pernah dan janji-Mu Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu Tuhan, Allah kami yang hidup, Bapa kami yang baik. Terima kasih buat anugerah kemurahan Tuhan pagi hari ini. Boleh kami berkumpul bersama-sama di Tuhan Peduli Misi Desa untuk dalam satu persekutuan. Terima kasih Bapa buat kesempatan ini, bahkan terima kasih Tuhan buat kepercayaan pelayanan ini. Kami percaya Engkau adalah Allah yang
hidup. Engkau adalah Allah yang sudah membagi-bagikan kepercayaan bagi kami semua. Tuhan Yesus, saatnya Engkau beritakan kebenaran firman Allah pakai hamba-Mu, untuk kami bisa mengerti, memahami tentang apa yang menjadi keinginan, kerinduan, isi hati Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Urapi pendengaran kami, beri kami hati yang bisa menerima apapun yang Engkau inginkan untuk kami lakukan dan kerjakan, dan kami akan hidup dalam kebenaran firman-Mu. Roh Kudus menerangkan semuanya, dan biarlah dari semua ini nama Tuhan diagungkan, dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Kami akan dengar kebenaran firman Allah, mengucap syukur dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Benaran firman Tuhan di dalam 2 Petrus pasal yang pertama. Ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-21. 2 Petrus pasal 1 ayat 16 sampai ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia, ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja. Tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Suara itu kami dengar datang dari sorga ketika kami bersama-sama dengan Dia di atas gunung yang kudus. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap, sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kitab 2 Petrus ini, pasal 1 ini, saudara-saudara, Rasul Paulus sedang berbicara kepada jemaat Tuhan bagaimana mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi saksi-saksi, untuk menjadi pemberita-pemberita Injil. Saya bersyukur saya boleh ada dalam pelayanan pekerjaan Tuhan untuk melayani jemaat-jemaat, dan saya percaya saudara-saudara juga demikian. Saudara boleh ada dalam pelayanan di bidang masing-masing, di zona masing-masing, daerah pelayanan masing-masing, bidang apapun. Tapi puji Tuhannya, saya dan saudara kemudian bisa merasakan panggilan itu. Apakah di kota atau di desa, di tempat kerjaan. Tapi puji Tuhan terbangun kesadaran bahwa saya dan saudara dipanggil untuk melayani. Nah, apa panggilan pelayanan kita? Panggilan pelayanan kita adalah kita membangun diri sendiri dan membangun orang lain. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-14, 1 Korintus pasal 14 ayat yang ke-4. Di sana memang
1 Korintus pasal 14 itu bicara soal karunia roh. Bicara soal karunia roh, bagaimana ketika Roh Kudus mengurapi orang percaya, memenuhi orang percaya, dia ada dalam orang percaya, dia membagi-bagikan karunia. Kemudian Rasul Paulus katakan bahwa ada Rasul Paulus menyinggung soal karunia berbahasa roh dan karunia nubuat. Walaupun kemudian Paulus katakan memang ada dia bicara soal lebih baik bernubuat gitu. Tapi dalam 1 Korintus 14 ayat 4, hal yang coba kalau kita lihat di sana, hal yang saya merasa tertarik di sana ketika dikatakan bahwa ada siapa yang berkata-kata dalam bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Jadi, ada waktunya membangun diri sendiri. Ada waktunya membangun orang lain. Jadi ayat itu seperti itu. Walaupun konteksnya adalah berbahasa roh membangun diri sendiri, kemudian bernubuat membangun orang lain. Ada waktunya kita membangun diri sendiri. Dalam doa kita, doa pagi, kalau kita lagi sendirian, maka ada waktunya kita membangun diri sendiri. Itu kita membangun diri sendiri. Apakah dengan berdoa dalam Roh Kudus, membaca firman Allah, merenungkan firman Allah. Ketika kita ada dalam satu komunitas, kita duduk dan menerima kebenaran firman Allah, maka kita membangun diri sendiri. Kita membangun persekutuan dengan Tuhan, membangun persekutuan dengan Allah. Dalam jam-jam doa, dalam pujian penyembahan kita, maka kita sedang membangun diri sendiri. Tetapi ada satu panggilan yang saudara dan saya lakukan, adalah ketika kita sadar bahwa kita punya panggilan untuk membangun jemaat. Membangun jemaat. Membangun jemaat artinya bukan berarti harus jadi gembala, tapi artinya bahwa ada orang-orang yang perlu untuk kita bangun. Makanya kemudian saudara-saudara merasa terpanggil untuk membangun desa, membangun pekerjaan Tuhan di mana saudara merasa dipanggil untuk membangun satu tempat pelayanan, membangun komunitas, membangun orang-orang. Saya melayani di daerah Cariu, saudara mungkin ada yang tahu ya. Jadi dari Cariu masuk lagi ke arah Kerawang sana kira-kira 30 menit. Namanya kompleks PDIP. Kompleks PDIP saya di sana, saudara ya. Ada beberapa jiwa yang ada di sana. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita membangun orang, kita membangun jiwa, kita membangun jemaat. Nah, dan firman Tuhan katakan bahwa nubuat itu membangun. Berarti kita perlu untuk bernubuat. Bernubuat itu membangun jemaat. Tetapi bernubuat ini, saudara-saudara, saya bikin ada 3 kelompok dalam perjanjian baru yang bernubuat, dan nubuatnya seperti apa. Nah, kalau kita tadi di dalam 2 Petrus pasal yang pertama ini, maka kita akan lihat bahwa ayat yang ke-6, ayat yang ke-19 dikatakan gini, ayat yang ke-18. Rasul Petrus katakan ayat 18. Suara itu kami dengar datang dari sorga ketika kami bersama-sama dengan Dia di atas gunung yang kudus. Jadi Petrus sedang cerita tentang ketika mereka melihat
Yesus ya dimuliakan di atas gunung. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kamu memperhatikan, sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat gelap, sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Yang terutama harus kamu ketahui, ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Jadi yang pertama adalah para rasul. Rasul seperti Rasul Petrus, kemudian mereka menulis kitab. Mereka menerima nubuat, mereka menerima perkataan-perkataan tentang apa yang akan terjadi di hari-hari yang akan datang. Maka kemudian mereka, puji Tuhan, mereka menulis. Misalnya kita jadi tahu tentang peristiwa-peristiwa menjelang kedatangan Tuhan karena Rasul Yohanes menulis kitab Wahyu. Nubuat yang dia terima, dia sampaikan kepada jemaat Tuhan. Dia tulis, dia sampaikan kepada jemaat Tuhan, kepada 7 sidang jemaat Asia Kecil, dan akhirnya kitab Wahyu sampai kepada kita. Kemudian ada rasul-rasul yang lainnya, Rasul Yohanes menulis kitab Injil, menulis tentang nubuatan-nubuatan Yesus menjelang kedatangan misalnya. Bahwa kalau Yesus datang, itu tadi ada perang bangsa-bangsa, bangsa melawan bangsa, suku bangsa, dan seterusnya. Nubuatan, perkataan-perkataan firman ditulis oleh para rasul, nubuatan itu, dan itu bisa sampai kepada kita. Baru kemudian ada lagi yang kedua adalah kelompok orang yang diberikan karunia bernubuat. 1 Korintus 14, nanti 1 Korintus 12, di sana salah satu karunia adalah karunia nubuat. Saya tidak belum pernah dikasih karunia bernubuat ya. Saya coba tanya-tanya, emang kayak gimana karunia bernubuat gitu. Nah, jadi mungkin ada orang-orang yang kemudian bisa dikasih tahu oleh Tuhan, oleh Roh Kudus tentang sesuatu, tapi ini biasanya sifatnya individu temporer. Ada hamba-hamba Tuhan yang tiba-tiba dalam khotbah atau dalam apa dia bernubuat visi ke depan tentang seseorang, tapi itu tidak menjadi kitab suci ya. Nah, saudara-saudara, tetapi ada yang ketiga, itu orang bernubuat. Ada yang ketiga, cuma dalam hal ini Bapak Ibu saya selalu berpemahaman bahwa ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jadi ada juga banyak tampil hari-hari ini penyesat dan sebagainya. Kita perlu untuk menguji juga apakah segala sesuatu itu dari Tuhan atau tidak. Tetapi yang ketiga, kembali kepada 2 Petrus pasal 1 ini, dikatakan ayat 19, Petrus katakan, dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Jadi, para rasul yang pendiri gereja awal-awal yang bernubuat dan kemudian menulis kitab nubuatan itu, menulis kitab nubuatan. Rasul Paulus menerima wahyu dari Tuhan, nubuatan-nubuatan. Misalnya dia menulis tentang 1 Tesalonika dan 2 Tesalonika, kitab yang temanya adalah kedatangan Tuhan. Dari mana Paulus tahu? Dari mana kita percaya bahwa Paulus menerima itu dari Tuhan, dan kemudian dia menulis ya nats dari 1 Tesalonika, kan 1 Tesalonika 4 itu ya. Sebetulnya kitab itu mau cerita tentang kedatangan Tuhan. 1 Tesalonika 4, Paulus katakan bahwa pada waktu nanti hari itu nafiri Allah akan berbunyi. Nafiri Allah akan berbunyi dan orang-orang yang mati akan dibangkitkan, dan kemudian kita akan diubahkan dalam sekejap, dan kemudian kita akan menjongsong Allah di Tuhan Yesus di angkasa. Itu adalah nubuatan-nubuatan yang kemudian ditulis oleh Rasul Paulus. Rasul Yohanes katakan Wahyu pasal 1,
Ketika aku ada di Pulau Patmos, aku menerima nubuatan ini, aku melihat peringatan ini, dan kemudian aku membukukan. Kemudian Yohanes katakan, ada suara yang berkata, tuliskan ini kepada dan sampaikan, kirimkan kepada jemaat-jemaat di Smyrna, Laodikia, Tiatira, dan 7 sidang jemaat yang ada di Asia Kecil itu, yang ada di kitab Wahyu. Jadi mereka menerima nubuat, mereka menulis, dan kemudian tulisan itu sampai kepada kita. Baru yang kedua tadi adalah orang-orang yang dalam satu waktu tertentu menerima karunia nubuat dan berbicara. Tetapi yang ketiga dikatakan di sini 2 Petrus 1 ini juga, bahwa ada orang-orang yang diteguhkan oleh nubuatan para rasul, oleh kitab-kitab yang ditulis oleh para rasul atau oleh nabi-nabi yang menerima nubuat. Termasuk juga saudara dan saya, sebagian besar kita, dan kita di sini. Maka kalau kita dikatakan ayat 19, kami makin diteguhkan oleh firman. Saya diteguhkan oleh firman yang disampaikan oleh para rasul. Firman yang mana? Alkitab yang kita punya adalah nubuatan-nubuatan tentang hari-hari yang akan saya dan saudara lewati. Hari-hari yang akan orang-orang lewati. Dan saya dan saudara diteguhkan dengan tulisan-tulisan ini. Yang oleh Petrus katakan bahwa nubuatan-nubuatan dalam kitab suci ini tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Makanya kita berdoa supaya Tuhan memimpin kita untuk memahami firman Allah ini. Karena dikatakan di dalam firman Allah yang ditulis oleh para rasul ini, yang ditulis oleh para nabi ini, nubuat ini yang ada dalam Alkitab yang saudara dan saya punya, itu dihasilkan bukan oleh kehendak manusia, tetapi dalam dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Jadi kemudian berita inilah, nubuatan-nubuatan inilah yang kita bawa dan kita sampaikan, sehingga sebagaimana kita diteguhkan, maka orang-orang yang ada di luar sana, teman-teman kita, keluarga kita, yang seberapa banyak kita bisa bersentuhan dengan mereka, seberapa banyak mereka bisa mendengar suara kita, maka mereka pun kita percaya diteguhkan dengan setiap perkataan-perkataan kita. Jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan, inilah membangun orang-orang, membangun jemaat. Kalau dalam 1 Korintus 14 tadi membangun jemaat, tapi lebih luas lagi adalah membangun orang-orang, karena ada banyak pengalaman-pengalamannya. Ternyata bahkan bukan hanya orang di dalam Tuhan, orang di luar Tuhan pun bisa terbangun mereka. Karena ada perkataan-perkataan saudara-saudara yang bisa, yang menyejukkan, yang menguatkan, perkataan saudara yang luar biasa. Kenapa? Karena bukan perkataan kita sebetulnya. Kita hanya menggaungkan nubuatan-nubuatan yang ditulis dalam firman Allah. Saya ingat beberapa waktu yang lalu ada motivator yang siapa, Mario Teguh ya, Mario Teguh. Saya ingat itu walaupun sekarang sudah ini enggak ya. Saya tanya, itu Mario Teguh itu agamanya apa gitu. Ada yang bilang katanya, oh dia bukan Kristen. Soalnya saya lihat dia pakai ini apa namanya, kata-kata firman Tuhan gitu. Oh berarti gaung nubuatan dalam firman Allah juga menyentuh kepada mereka yang ada di luar. Walaupun kemudian entah bagaimana itu nubuatan firman Tuhan itu bereaksi kepada mereka, tapi bisa menyentuh bukan hanya di kalangan kita yang sudah percaya, tapi di luar mereka pun mereka percaya, mereka bisa menangkap sebetulnya bahwa memang luar biasa ya, mereka bisa diteguhkan dengan firman Allah. Itu sebabnya saya sekali lagi kita bersyukur, saya juga bisa bersama-sama dengan saudara ada dalam kelompok-kelompok orang ini yang dipakai Tuhan. Apakah itu para rasul, kemudian ada yang bernubuat, karunia bernubuat yang diberikan Tuhan itu
karunia roh, tapi terlebih daripada itu adalah ternyata saudara dan saya bisa memahami firman Tuhan yang kita baca. Dalam firman Allah kita diteguhkan, kita dengar suara Tuhan dari hamba-hamba Tuhan yang mendidik, membina kita, dan kemudian suara nubuatan ini boleh kita teruskan. Di mana? Di desa-desa kita teruskan firman Tuhan ini. Ada juga Tuhan bisa bicara kepada kita lewat firman Allah. Tuhan bukakan, oh seperti ini rahasia firman Allah. Seperti Filipus yang terbuka rahasia firman Allah dalam kitab Yesaya. Dan kemudian Filipus sampaikan kepada sida-sida dari tanah Ethiopia dalam Kisah Para Rasul. Begitupun juga dengan kita. Pikiran kita terbuka. Oh ternyata ayat ini bicara seperti ini. Karena kita tidak menafsir dengan kehendak kita. Tapi Roh Kudus yang membuka, kita mengerti firman Allah, dan kita menjadi orang-orang yang diteguhkan, dan yang membangun jemaat, dan yang membangun orang-orang. Dan orang-orang tentu diberkati, semakin mengenal Tuhan dengan kedahsyatannya. Kalau Yakobus, Petrus, dan Yohanes melihat kemuliaan ketika Yesus dimuliakan di atas gunung dan mereka sampaikan kepada kita, maka kita kemudian menyampaikan berita ini kepada mereka yang ada di luar sana, sehingga semua kita, baik para rasul, kemudian kita yang ada di generasi sekarang, maupun orang-orang yang bersentuhan dengan kita, juga merasakan yang sama, melihat yang sama, walaupun bukan dengan kornea mata kita ini, tapi dengan iman kita melihat bahwa memang benar Yesus adalah Tuhan yang dimuliakan, dan kita semua bisa menikmati kemuliaan Tuhan, hadirat Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Puji Tuhan. Jadi tetap bergerak, tetap kuat di dalam Tuhan, tetap melayani, selamat membangun jemaat-jemaat, membangun teman-teman kita, membangun orang-orang kita, membangun keluarga-keluarga kita. Jadi bukan hanya membangun diri sendiri, tapi membangun banyak orang bagi kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan. Kami percaya kasih dan anugerah Tuhan menyertai kami semua. Tuhan, Engkau yang membukakan rahasia firman-Mu bagi kami. Tuhan, dalam panggilan kami, Engkau memanggil kami untuk melayani dimanapun kami pergi dan berada, dengan pelayanan-pelayanan yang Tuhan, apapun itu harus kami kerjakan. Yang terpenting adalah ada jiwa-jiwa yang bisa kami layani, kami bisa membangun. Tuhan, hari ini kami membangun diri kami pagi ini. Tetapi sesudah kami selesai dari online Zoom ini, kami akan pergi untuk melayani, membangun jiwa-jiwa. Beri kami kekuatan. Roh Kudus, Engkau yang membukakan rahasia-rahasia-Mu bagi kami. Kami percaya Tuhan juga memampukan kami untuk berjalan di dalam panggilan ini. Bapa, tolong kami, pegang tangan kami. Kami juga berdoa untuk PMD yang menjadi perpanjangan tangan-Mu, menjadi sarana untuk Engkau memberkati banyak orang lewat komunitas ini. Engkau yang mengumpulkan orang-orang, Engkau yang mengumpulkan anggota-anggota yang ada di sini, supaya kami menjadi corong nubuatan, supaya kami menjadi, oh Tuhan, pengajar-pengajar firman Allah. Seberapa banyak kami harus berbicara tentang nama Tuhan. Kuduskan dan layakkan kami senantiasa ya Bapa, dan sertai kami senantiasa, supaya nama Tuhan dipuji, dipermuliakan di tengah-tengah orang-orang yang kami layani. Terima kasih Bapa, meteraikan terus firman-Mu dalam hati kami, tanamkan itu dalam hati kami, itu berbuah untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa dan terima berkat Tuhan, terima firman Allah, mengucap syukur di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya serahkan kepada pemimpin. Terima kasih hambanya Pak Pendeta Wilnengkong. Bulan lahir Pak.
Tuhan pakai lebih dahsyat lagi ya. Puji Tuhan. Mari kita berdoa syafaat. Kita berdoa. Bapa dalam nama Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Karya kuasa Roh Kudus-Mu sungguh ajaib dan biasa. Tuhan memakai kami bagaimana kebenaran firman-Mu untuk menyampaikan nubuat-nubuat sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Berkati hamba-Mu yang telah melayani kami lewat pujian, Pendeta Sidan Togimpo juga menyampaikan lewat firman Tuhan, pelayanan firman Tuhan Pendeta Glenn Lasut, terus pakai dengan kuasa dan urapan Tuhan, sehingga lewat hidup mereka, pelayanan mereka, banyak jiwa yang diselamatkan, diberkati, untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Engkau memberkati buat Lili Misi di sini Tuhan, dari semua pengurus yang ada dan anggota, semuanya berjejaring, kerjasama satu dengan lain. Setiap program kerja yang kami sedang kerjakan, yang berjalan pun yang direncanakan, Allah turut campur tangan sehingga semuanya mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang dilayani. Nama-Mu saja dipermuliakan. Oleh antara kami yang sakit, sembuhkan oleh kuasa beliau-Mu. Yang susah Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Menghadapi masalah dengan jalan keluar yang bergumul tersebut jawaban. Ini percaya Bapa, Engkaulah penolong kami yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan berkati juga bangsa negara kami ini, memberkati juga Tuhan buat presiden, wakil presiden, kabinet menteri yang ada. Oh Tuhan, lembaga-lembaga tinggi negara kami juga, bahkan juga MPR, DPR, DPRD tingkat 1, DPR tingkat 2, semua pemerintahan pusat, juga tingkat provinsi, kota kabupaten, kecamatan, bahkan lurah desa dan juga RW RT Tuhan. Hikmat bijaksana anugerahkan bagi mereka. Dengan kepentingan utama adalah untuk kemajuan bangsa Indonesia ini. Tuhan tolong juga Bapa di surga, walaupun memang itu Tuhan telah tulis dalam kitab penggenapan firman Tuhan, akan terjadi peperangan di mana-mana. Dibela semuanya kami serahkan, jadilah karena kehendak-Mu saja Tuhan. Peliharalah umat-umat-Mu yang berharap, yang percaya kepadamu. Apapun yang terjadi kami percaya Tuhan Allah yang ajaib, yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan juga berkati buat, oh haleluya, tolong Bapa di surga, organisasi-organisasi Kristen juga. Tuhan tolong Bapa boleh menjadi berkat. Lembaga-lembaga pendidikan Kristen juga ditolong oleh Tuhan. Bahkan Bapa di surga segala sesuatu, oh haleluya, baik juga untuk sekolah tinggi teologi, sekolah kitab juga diberkati Tuhan semuanya Bapa, sehingga proses belajar mengajar berjalan baik dan mempersiapkan hamba-hamba untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Bincang-bincang pagi ini juga berkati, sehingga boleh saling melengkapi, saling berbagi, dan saling memberkati. Nama-Mu saja dipermuliakan. Kami bersyukur dan kami akan tamatkan ibadah Jumat pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dan pikiran kita kepada Tuhan. Terimalah berkat sukacita dan sejahtera anugerah yang melimpah yang dikerjakan oleh Allah Bapa di surga, dalam persekutuan-putaran yang tunggal juga pengurapan kuasa Roh Kudus bersama kita sejak saat ini sampai Maranatha. Yesus datang kalian kedua untuk menjemput kita orang percaya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.